Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Oktavia Danurrahma dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan presentasi sejarah Islam di Asia Tenggara untuk memenuhi tugas oleh Bapak Dr. Syarifuddin MPDI. Yang pertama, geografi Asia Tenggara. ATD atau Asia Tenggara Darat terdiri dari negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Lalu, yang kedua ada ATM atau ATP yang merupakan Asia Tenggara Maritim atau Asia Tenggara Kepulauan yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, peta konsep dari Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara memiliki 3 teori. Yang pertama, teori dari semenanjung tanah Arab dan buktinya. Yang kedua, teori dari Cina dan buktinya. Dan 3 teori dari India dan buktinya. Yang kedua, penyebaran Islam di Asia Tenggara. Berikut ada cara dan penerimaannya, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pengislaman raja dan golongan bangsawan, kelahiran kerajaan Islam, pusat kebudayaan, peranan mubalik, keistimewaan agama Islam. Yang ketiga, pengaruh Islam di Asia Tenggara, yaitu terdiri dari pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan, bahasa dan kesusastraan, budaya, seni, perniagaan, dan institusi keuangan. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Berikut teori dan bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara. Berikut adalah teori Islam dari semenanjung tanah Arab. Bukti yang dapat kita lihat yaitu menerusi perdagangan, yang kedua melalui catatan Cina, yang ketiga dari pedagang Arab yang menguasai perdagangan, menetap, membina perkampungan melalui perkawinan, interaksi dengan pedagang tempatan, menerapkan kehidupan dan nilai Islam, dan kejujurannya menarik minat. Bukti selanjutnya yaitu wujud perkampungan Islam Tasih di Sumatera Utara. Lalu, wujud persamaan tulisan dan kesusastraan AT dengan Arab. Selanjutnya, perkataan Arab dalam tulisan Jawi. Lalu, adat resam dan kebudayaan dipengaruhi budaya Arab. Lalu, karya tempatan tentang pengislaman raja-raja. Dan yang terakhir adalah bahasa dan gaya penulisan dalam bahasa Arab digunakan dalam kitab agama. Berikut teori Islam dari Cina dan beberapa buktinya. Yang pertama, pusat perniagaan terkenal di kalangan orang Arab ialah Kanton. Yang kedua, pedagang Arab menyebarkan Islam kepada pedagang Cina. Yang ketiga, pedagang Cina Islam menyebarkan Islam ke Aceh ketika berdagang. Yang keempat, pedagang Islam dari Kanton berpindah ke Aceh pada 876 Masehi. Yang kelima, penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang, Terengganu. Yang keenam, persamaan unsur seni bina Cina pada masjid-masjid di Nusantara. Selanjutnya, Islam dari India yang memiliki bukti. Yang pertama, hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah lama. Yang kedua, pedagang India menyebarkan Islam pada pedagang dan masyarakat tempatan. Yang ketiga, batu marmer pada batu nisan Malik Al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan India. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ada beberapa cara dan penerimaan Islam di Asia Tenggara, yaitu yang pertama, melalui perkawinan, yang kedua perdagangan, yang ketiga kerajaan Islam,
Yang keempat, pusat kebudayaan. Yang kelima, peranan mubalik. Yang keenam, keistimewaan agama Islam. Dan yang terakhir, pengislaman raja dan bangsawan. Bagaimana perdagangan dapat menjadi sumber penyebaran Islam di Asia Tenggara? Yaitu dengan berdakwah disebarkan oleh pedagang Arab, Cina, dan India. Yang kedua, kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang. Yang ketiga, wujud perkampungan Islam sebagai tempat perbincangan ilmu. Yang keempat, semangat dakwah Islamnya pedagang yang lemah lembut dan berhamah. Lalu, sifat mahmudah yang terdiri dari sopan santun, ikhlas, dan lemah lembut. Selanjutnya, melalui perkawinan siasah atau kerabat raja, contohnya Putri Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah, dan Raja Siak, Kampar, Inderagiri, dan Jambi. Yang biasa, pedagang atau ulama dan penduduk tempatan. Selanjutnya, pengislaman raja dan golongan bangsawan, yaitu masyarakat Melayu taat pada raja, pemeluk Islam akan diikuti oleh rakyat. Contohnya, pengislaman Megat Iskandar Shah diikuti pembesar, keluarga diraja, dan rakyat jelata. Lalu setelah pengislaman raja dan golongan bangsawan, lahirlah kerajaan Islam. Berikut adalah kerajaan Islam yang berdiri. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, Kerajaan Malaka. Yang keempat, Kerajaan Aceh. Yang kelima, Kerajaan Demak. Yang keenam, Kerajaan Mataram. Yang ketujuh, Kerajaan Sulu. Dan yang terakhir, Kerajaan Mindanao. Peranan pusat kebudayaan, yaitu wujudnya di Perlak, Samudra Pasai, Riau, dan Aceh. Yaitu terdiri pusat keilmuan dan penyebaran Islam. Yang kedua, pusat penerjemahan kitab Al-Dur Al-Manzum. Yang ketiga, pakar rujuk kepada para ulama dari luar. Melaka, buku sastra dipengaruhi oleh gaya penulisan Arab. Contohnya, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, yang sama dengan semangat menentang musuh. Aceh, banyak karya puisi syair terhasil dan menarik perhatian pembaca menghayati Islam. Selanjutnya, peranan mubalik. Mubalik adalah seseorang yang menyampaikan ajaran Islam baik secara lisan atau tulisan. Berikut beberapa mubalik, yaitu yang pertama, Syekh Ismail Fakrir Muhammad di Asia Tenggara. Yang kedua, Syarif Amir Syahid Al-Shirazi, Tajuddin Al-Asfahani di Pasai. Yang ketiga, Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf di Melaka. Awalnya, ulama mengajar perkara asas secara tidak formal. Pembelajaran secara formal diadakan di masjid, istana, dan rumah. Institusi pendidikan agama, yaitu terdiri dari pondok yang di Tanah Melayu, pesantren melalui Jawa, dan Dayak Aceh. Selanjutnya, keistimewaan Islam. Yang pertama, konsep Tuhan yang esa. Yang kedua, keadilan, hak individu, dan masyarakat. Yang ketiga, kehidupan yang harmoni. Yang keempat, menyanjung akhlak yang mulia. Yang kelima, konsep kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, berpikir secara nasional. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Berikut beberapa pengaruh Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, cara hidup. Yang keempat, bahasa dan kesastraan. Yang kelima, kesenian. Dan yang terakhir, ekonomi. Sistem pemerintahan, yaitu wujudnya institusi kesultanan, mufti menjadi penasihat sultan, Islam sebagai agama resmi, undang-undang zakat diamalkan, wujudnya semangat jihad. Sistem pendidikan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat,
di istana, pondok, pesantren, madrasah, dan surau sebagai institusi pendidikan. Dari cara hidup seorang muslim, kaum wanita memakai tudung kepala dan lelaki memakai songkok. Yang kedua, mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam. Yang ketiga, persamaan taraf sesama manusia. Dan yang terakhir, sifat tolong-menolong, hormat menghormati, dan amalan bergotong royong. Paham dan kesetaraan. Yang pertama, wujudnya tulisan Jawi. Banyak istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lalu, hasil kesusastraan Melayu terpengaruh dengan gaya dan tata bahasa Arab. Dan yang terakhir, bentuk sastra Melayu dipengaruhi oleh bentuk sastra Islam. Selanjutnya, kesenian yang dapat kita lihat, seni khat, batu nisan, dan ukiran kayu. Yang kedua, seni bina Islam mempengaruhi bentuk Masjid Kuba, mimbar, mihrab, dan menara azan. Selanjutnya, ekonomi. Yang pertama, institusi ekonomi seperti Baitul Amal diperkenalkan. Yang kedua, amal zakat dan sedekah. Yang ketiga, rajin bekerja. Yang keempat, mencari rezeki yang halal. Yang kelima, amalan riba, penindasan dan penipuan dilarang dalam perniagaan. Dan yang terakhir, berjiwa cermat dan berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.